Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic ya. Nah, saat ini saya di pinggir kolam dan di sini saya akan membahas yaitu masalah penggantian air pada ikan ya. Sebaiknya gimana sih gitu. Nah, tentunya tiap ikan punya karakteristik yang berbeda-beda ya, tergantung pada jenis ikannya. Ikan lele misalnya ya. Kalau ikan lele yang sudah besar tentunya beda ya, dia cukup kuat. Jadi kalau misalkan airnya diganti total pun nggak ada masalah. Cuman ikan lele itu punya kebiasaan bersembunyi ya. Dia suka di tempat yang gelap, kadang suka di pinggir atau di pojok gitu. Nah, maka kalau diganti dengan air baru ya dia nanti akan cenderung pengen sembunyi ya, sembunyi di balik temannya dan sebagainya ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan ikan lele yang benih itu beda lagi. Dia cenderung tidak kuat dengan air yang baru, maka kalau ganti sebaiknya sebagian saja. Atau kalau mengganti total, nah sebaiknya gunakan air yang sudah lama. Jadi air dari sumur gitu ya. Nah, sudah diendapkan berapa lama? Sehari, 2 hari. Ya sebenarnya hitungan jam juga bagus ya. Juga sudah mulai lebih bagus ya daripada langsung baru sama sekali gitu ya. Itu. Ikan-ikan hias ya seperti ikan koi itu biasanya cukup kuat. Dengan penggantian air yang baru pun nggak masalah, tapi tetap akan lebih baik kalau misalkan sebagian ya gitu. Makanya kadang ikan koi itu kadang juga lebih bagus kalau airnya itu air lama ya. Jadi air yang lama itu nggak diganti, difilter aja terus ya. Bahkan ada kolam-kolam yang karena filternya bagus itu bisa memakan tahunan gitu ya. Sampai tahunan itu kolam nggak dibersihkan ya. Paling kalau misalkan agak surut dikit, nah ditambahin air gitu aja ya. Itu kalau misalkan di kota-kota ataupun misalkan ya pokoknya tempat-tempat yang airnya itu memang harus dihemat gitu ya. Nah, tapi kalau saya di sini itu ya memang air berlimpah, dia tinggal ambil dari sumur semau-maunya, nggak ada masalah itu. Jadi pergantian air dalam jumlah banyak pun nggak ada masalah ya itu. Nah, jadi nanti sesuaikan ya itu. Nah, tapi secara umum kebanyakan ikan itu akan lebih baik kalau diganti sebagian dibandingkan diganti seluruhnya ya, secara umum gitu ya gitu. Misalkan ikan cupang ya, saya pernah nguji ya, ikan cupang-cupang yang dalam botol itu ya gitu. Ada yang langsung saya ganti semua ya gitu. Ada yang ikan itu hanya apa ya, karena biasanya botol cupang itu bagian atasnya berlubang-lubang ya, jadi air nggak bisa penuh ya, begitu penuh bagian atasnya bocor gitu ya. Nah, sengaja gitu ya. Nah, untuk perawatan ribuan orang melakukan itu ya, jadi botol dalam jumlah banyak kondisinya seperti itu, nanti tinggal disirami air dari atas saja dan itu otomatis bagian air berganti ya gitu. Walaupun air yang lama juga ada yang air baru juga ada yang tumpah ya, biarin aja, yang penting ada pergantian air. Dan itu ternyata lebih sehat daripada ikan airnya diganti total. Padahal ikan cupang itu termasuk ikan yang paling kuat dengan air baru ya gitu. Ternyata hasilnya ya sirip-siripnya lebih mekar ketika kita hanya mengganti sebagian saja ya gitu. Oke, di sini pun saya melakukan pergantian beberapa air ya gitu. Bahkan gini ya, ada kalanya ketika air dikurangi ikan itu agak stres gitu ya. Nah, maka ada baiknya juga ya ikan digerojok dari atas dulu, dikasih pancuran air baru dulu, baru nanti mulai dikurangi. Itu akan lebih baik daripada langsung dikurangi ya, apalagi sampai mendekati habis. Itu kadang ikan terlalu stres, nanti juga kadang menimbulkan kematian. Nah, bagus lagi ya kalau misalkan ya sekali dimasukin air, bagian tertentu ada pengeluaran ya gitu. Oke, kita lihat di kolam. Nah, di sini benih lele walaupun jumlahnya tinggal sedikit. Ya. Di sini langsung saya kasih gerojokan air pancuran yang langsung dari sumur. Nah, di sininya ini ada selang ya. Saya sedot ya. Ini saya kasih pipa penyaring. Jadi pipa penyaring seperti ini yang berlubang-lubang sehingga ikan lelenya tidak terbawa. Ini saya tarik pakai selang. Saya alirkan ke sini nih. Jadi ini airnya sengaja tidak saya buang, saya alirkan ke ikan lele yang besar ya. Ini ikan lele besar ya, airnya keruh kayak apapun nggak terlalu masalah ya. Jadi airnya bermanfaat gitu. Karena kebetulan ini kolam lele yang besar ini bocor gitu ya. Ya kalau saya kasih lele besar sih biasanya pori-porinya nanti tertutupi oleh kotoran ikan, jadi nggak bocor itu. Tapi kenyataannya masih ada yang bocor. Ya kalaupun bocor nggak apa-apa, tinggal diisi dari kolam sebelahnya ya sambil mengganti air. Nah, sementara yang di sini ini ikan koki ya, campur sama ikan koi. Ini juga mau saya ganti airnya saja biar lebih sehat. Oke.
Jadi caranya, ini pipanya mau saya ganti ya, pipa paralon keluarannya ini. Ini saya cabut, saya ganti pipa yang berlubang-lubang ini sehingga airnya keluar. Nanti airnya akan keluar lewat sini ya. Ya karena pompanya hanya satu untuk pengisian air, nggak apa-apa lah. Ini saya surutkan dulu, baru nanti kalau sudah berkurang tinggal saya isi ya. Ini saya cabut, ini tinggal saya pasang aja. Ya itu, apalagi ini ikan koki dan ikan koi nggak ada aeratornya, padahal ikan koki dan koi ini ikan yang sangat doyan oksigen ya. Jadi pergantian oksigen itu bisa dibantu dengan pergantian air sekaligus ya. Oke, ini airnya keluar. Nanti kalau sudah surut tinggal setengah atau seperempatnya baru saya isi dengan air. Oke, demikian tadi uraian saya tentang pentingnya penggantian air pada ikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.